berbagai macam nama dan tugas penting untuk menyesatkan manusia. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ada lebih dari 10 nama. Hal ini sebagaimana riwayat Al-Mujahid. Di antaranya, setan yang pertama adalah bernama Zalnabur. Setan ini gemar mendiami pasar-pasar dan masuk ke toko-toko pedagang. Mereka juga menghasut pengunjung-pengunjung pasar. Maka tak heran, banyak terjadi praktik kecurangan seperti pengurangan takaran timbangan dan maksiat lainnya. Setan kedua adalah bernama Sabur. Setan ini memiliki tugas penting untuk menghasut manusia. Ia akan membujuk manusia untuk melakukan pemukulan terhadap sesamanya. Maka banyak juga orang tersulut bujuk setan jenis ini, sehingga sangat mudah untuk melakukan perkelahian dan adu jotos. Selain itu, setan sabur juga berperan untuk membujuk seseorang agar melakukan aksi pencopetan dan lain sebagainya. Setan ketiga adalah bernama Al-Awar. Tugas setan ini adalah membuka pintu perzinahan. Mereka akan berupaya untuk menghasut orang agar melakukan perbuatan zina. Orang-orang yang suka pacaran akan sangat rentan terkena hasutan setan ini, sehingga mereka tak segan untuk melakukan zina dan terjun dalam dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT. Perbuatan zina juga memiliki ancaman siksa yang besar pula di akhirat. Setan keempat adalah bernama Masud. Ia adalah setan yang suka menyebar kabar angin dan menyebar bibit fitnah di bibir manusia. Akibat hasutan setan ini akan mengakibatkan orang mudah untuk menebarkan fitnah-fitnah. Berita bohong dan hoak adalah salah satu output yang diciptakan oleh setan ini. Dampak fitnah sangat besar sekali, hingga dikatakan bahwa al-fitnah asyaddu minal qatl. Ya, artinya fitnah adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Setan kelima adalah setan yang bernama Dasim. Setan ini kerap mengganggu manusia ketika sedang makan, terutama manusia yang makan tidak membaca asma Allah. Setan ini akan gemar nimbrung ikut makan terhadap orang yang makan tak membaca doa. Maka, untuk menghindari gangguan setan model ini, sebaiknya berdoalah sebelum makan dahulu, bismillah, supaya setan ini bisa terusir. Setan selanjutnya adalah bernama Al-Aqyas. Setan ini disebut juga dengan nama Khanzab. Mereka gemar mendatangi orang-orang yang sedang sholat dan juga mengganggu. Tak jarang orang-orang yang sholat hatinya tak khusyuk dan pikiran masih terbesit urusan duniawi. Maka sebaiknya bacalah ta'awud dan surat An-Nas terlebih dahulu sebelum sholat, agar setan pengganggu ini bisa terusir. Selain dalam sholat, ada juga setan yang gemar mengganggu manusia saat sedang berwudu. Setan itu dikenal dengan nama Al-Walhan. Efek dari gangguan setan ini bisa menimbulkan rasa was-was terhadap orang yang tengah wudu, seperti halnya lupa urutan berwudu dan ragu terhadap basuhan wudu. Lalu ada juga setan bernama Al-Abyad. Mereka bertugas untuk menggoda orang-orang soleh, merusak dan menebar fitnah atas ibadah orang soleh itu. Selanjutnya ada setan bernama Marhu, yaitu setan yang hinggap dan tinggal di dalam seruling-seruling. Lalu ada setan bernama Al-Walhan, yaitu setan yang tugasnya merusak kebersihan. Dan ada juga setan yang bernama Lakus. Ia adalah setan yang bertugas untuk menghasut manusia. Lalu ada juga setan bernama Al-Haffaf. Ini biasanya tinggal di padang pasir. Tugas setan ini adalah untuk membuat manusia bingung dan menyesatkan manusia. Selain di padang pasir, setan Al-Haffaf juga bersemayam pada orang yang pemabuk dan juga bersemayam pada minuman keras. Selain itu, ada juga setan yang bernama Al-Mutaqaddi. Na'udzubillah min dzalik.